Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan atas sejarah, mengingat kembali perbuatan tangannya dalam perjalanan bangsa kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Nehemia 9, ayat 1 sampai ayat 25, yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan, Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Haite, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa, hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan, ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka.
Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hasbon dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Nehemia 9, ayat 1 sampai ayat 25, tentang peringatan untuk tidak melupakan sejarah. Sejarah adalah guru yang kuat. Bangsa bangkit dan jatuh, bukan hanya karena kekuatan militer atau kekuatan ekonomi, tetapi juga karena hubungan bangsa itu dengan Allah telah rusak. Ketika suatu bangsa mengingat Allah, mereka akan berkembang. Ketika mereka melupakannya, kehancuran pun menyusul. Nehemia 9 menyajikan momen ketika Israel melihat kembali perjalanan mereka, mengakui kesetiaan Allah meskipun mereka berulang kali gagal. Bagian ayat Alkitab yang kita baca ini bukan hanya kisah mereka, ini adalah juga kisah kita. Dalam sejarah setiap bangsa, jejak pekerjaan tangan Allah terlihat jelas, membimbing, memperingatkan, memberkati, dan memulihkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenali pekerjaan tangan Tuhan, atau apakah kita menganggap diri kita sendiri yang telah melakukannya? Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang anak yang orang tuanya menyediakan segalanya, makanan, pendidikan, kasih sayang, tetapi ketika anak itu tumbuh dewasa, dan berkata, "Aku yang melakukannya sendiri." Bukankah itu yang dilakukan bangsa Israel kepada Allah? Nehemia 9 mengisahkan perjalanan bangsa Israel, mulai dari Tuhan memilih Abraham dan membuat perjanjian dengannya. Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir dengan mukjizat. Di padang gurun, Tuhan menyediakan mana dan air. Dia memberi mereka hukum, bimbingan, dan kemenangan atas musuh. Setiap bagian dari kisah mereka dibentuk oleh kasih karunia dan penyediaan Tuhan, tetapi mereka berulang kali lupa dan memberontak. Ini adalah pola yang terlihat di banyak negara saat ini. Ketika orang mengalami kemakmuran, mereka sering melupakan Tuhan yang memberikannya melalui alam semesta. Nehemia 9 menunjukkan bahwa setelah setiap berkat diterima, Israel akan berpaling dari si pemberi berkat. Bangsa Israel membangun berhala, justru setelah melihat mukjizat Tuhan. Mereka masih mengeluh tentang nikmatnya daging, meskipun baru saja menerima mana dari surga. Mereka berkompromi dengan musuh mereka, setelah mewarisi tanah perjanjian. Mari kita lihat persamaan pola ini di masyarakat modern kita saat ini. Suatu negara berdoa untuk pertumbuhan ekonominya, dan ketika itu terjadi, korupsi malah meningkat. Suatu negara mencari kebebasan, tetapi ketika kemerdekaan itu diberikan, mereka menyalahgunakan kebebasan itu untuk kerusakan moral. Ketika sebuah keluarga diberkati berlimpah-limpah, mereka menggantikan iman mereka dengan materialisme. Bagian dari kitab Nehemia 9 yang kita baca hari ini, adalah panggilan untuk kembali mengingat kasih Allah dalam perjalanan bangsa mereka. Mereka akhirnya berpuasa, mengaku dosa, dan beribadah, menyadari kegagalan nasional mereka. Inilah yang harus dilakukan setiap generasi masa kini.
Mengakui bahwa keberhasilan kita adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Bertobat, baik secara pribadi maupun secara nasional, dari mengabaikan karya Tuhan dalam sejarah bangsa kita. Berkomitmenlah untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Sebagai ilustrasi, seseorang yang tersesat di hutan memiliki dua pilihan, terus mengembara, atau kembali mengikuti peta jalan untuk pulang. Tuhan telah memberi kita peta jalan, yaitu firman-Nya. Sekarang saatnya untuk kembali. Apa yang harus kita aplikasikan untuk mengenali dan menghormati karya Tuhan dalam sejarah ini? Sebagai individu, kita harus selalu bersyukur, dan kembali taat pada firman Tuhan. Ingatlah bahwa berkat-berkat Anda, baik pendidikan, karir, kesehatan, semuanya adalah anugerah Tuhan, bukan hanya kerja keras Anda. Sebagai keluarga, harus mengajarkan ke generasi berikutnya tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Bagikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja untuk keluarga di masa lalu, berdoa bersama dalam mezbah keluarga, dan hiduplah dengan benar. Sebagai bangsa, para pemimpin dan warga negara harus menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan iman kepada Tuhan. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, dan masyarakat harus mencari kebangkitan, bukan pemberontakan. Kesimpulannya, bangsa yang menghormati Tuhan akan berdiri kokoh dan bermartabat di tengah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang mengakui peran Tuhan dalam sejarah mereka akan mengalami bimbingannya yang terus-menerus. Namun, mereka yang mengabaikannya berisiko mengalami keruntuhan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadi bangsa yang bersyukur atau generasi yang memberontak? Marilah kita berdoa. Dulu kami buta, tak melihat kasih-Mu. Kami berjalan di jalan yang keliru. Dengan kuasa-Mu, Kau pimpin bangsa ini. Tapi kami lupakan kebaikan-Mu. Kasih karunia-Mu nyata selamanya. Kau tetap setia, meski kami berdosa. Dalam sejarah, tangan-Mu bekerja. Tuhan, kami kembali kepada-Mu. Saat kami jauh, Kau tak pernah tinggalkan. Kau tetap memberi meski kami berpaling. Kini kami sadar semua dari-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah. Kasih karunia-Mu nyata selamanya. Kau tetap setia meski kami berdosa. Dalam sejarah, tangan-Mu bekerja. Tuhan, kami kembali kepada-Mu. Kami berjanji hidup bagi-Mu, mengenal setia-Mu sepanjang waktu. Tiada lagi kami berpaling. Tuhan, tuntun kami selamanya. Kasih karunia-Mu nyata selamanya. Kau tetap setia meski kami berdosa. Dalam sejarah, tangan-Mu bekerja. Tuhan, kami kembali kepada-Mu. Kami
besar. Kami bersujud di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.